Hai semuanya, selamat datang di podcast aku hari ini. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia ya. Nah, kali ini aku membahas sesuatu yang sering banget dialami perempuan, tapi sayangnya masih banyak yang belum sadar atau bahkan belum tahu. Namanya adalah PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome. Kedengarannya memang agak ribet ya, panjang juga. Tapi tenang aja, di sini aku akan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, kenapa sih kita harus bahas PCOS? Kalian tahu nggak? Ternyata PCOS ini cukup banyak dialami oleh wanita usia subur. Bayangin aja, dari 10 orang perempuan, kira-kira 1 orang punya PCOS. Itu lumayan banyak loh. Dan masalahnya, PCOS ini bukan sekadar soal haid nggak lancar, tapi bisa berdampak ke banyak hal, mulai dari hormon, kulit, berat badan, sampai kesuburan. Bahkan bisa sampai kesulitan punya anak. Jadi penting banget buat kita ngerti apa itu PCOS, bagaimana tandanya, dan gimana cara mengolahnya. Jadi penting banget buat kita paham apa itu PCOS, bagaimana tandanya, dan bagaimana cara menghindarinya. Oke, kita mulai dulu dari dasarnya ya. PCOS itu singkatan dari Polycystic Ovary Syndrome. Kalau diterjemahkan bebas, artinya Sindrom Ovarium Polycystic. Nah, apa itu ovarium? Ovarium itu indung telur. Perempuan punya 2 indung telur. Tugasnya untuk menghasilkan sel telur setiap bulannya, yang nanti kalau dibuahi bisa jadi kehamilan. Nah, tapi pada wanita dengan PCOS, proses pematangan sel telur ini jadi terganggu. Jadi, sel telur banyak yang setengah matang atau malah nggak matang sama sekali. Nah, karena nggak matang, ovulasi alias pelepasan sel telur juga sering nggak terjadi. Kalau ovulasi terganggu, otomatis siklus haid juga nggak teratur. Ada yang haidnya jarang, atau bahkan malah ada yang nggak haid sama sekali. Selain itu, pada PCOS juga terjadi gangguan hormon, biasanya hormon androgen yang sering disebut hormon laki-laki. Jumlahnya lebih banyak dari normal. Akibatnya muncul masalah kayak jerawat parah, rambut tumbuh di wajah, atau rambut kepala rontok lebih cepat. Jadi simpelnya, PCOS itu kondisi saat indung telur nggak bekerja dengan normal. Hormon jadi berantakan, dan dampaknya bisa ke seluruh tubuh. Nah, sekarang kita bahas gimana sih cara tahu kalau seseorang mungkin punya PCOS. Gejalanya memang bisa berbeda-beda tiap orang, tapi ada beberapa yang paling umum. Yang pertama, ada menstruasi tidak teratur. Ini salah satu tanda paling kelihatan nih guys. Misalnya biasanya kan haid datang tiap 28-30 hari, tapi pada orang penderita PCOS biasanya mundur sampai 2 bulan, bahkan ada yang 3-4 bulan sekali. Yang kedua, masalah kulit dan rambut. Karena hormon androgen yang tinggi, banyak yang mengalami jerawat yang membandel. Nggak cuma di wajah, tapi bisa sampai ke punggung. Lalu, tumbuh rambut halus berlebih di area dagu, dada, atau perut. Sebaliknya, rambut kepala malah bisa rontok parah. Yang ketiga, sulit hamil. Karena ovulasi nggak teratur, kemungkinan hamil jadi lebih kecil. Banyak pasangan yang baru sadar punya PCOS setelah mencoba hamil tapi gagal. Yang keempat, perubahan berat badan. PCOS erat banget dengan masalah metabolisme. Banyak penderita PCOS yang berat badannya gampang naik, meski makan nggak terlalu banyak, atau sudah olahraga pun turunnya lambat banget. Nah, yang kelima dan terakhir, yaitu masalah psikologis. Jangan salah, PCOS bukan cuma masalah fisik. Karena hormon gak seimbang, banyak wanita PCOS merasa lebih gampang cemas, mood swing, bahkan depresi. Nah, kalau kamu atau teman kamu punya beberapa gejala ini, jangan diabaikan ya. Lebih baik cek ke tenaga kesehatan biar jelas kondisinya. Nah, sekarang coba kita lihat lebih luas. Apa sih dampaknya PCOS dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita lihat di sekolah atau kuliah. Bayangin kalau menstruasi nggak teratur, bisa datang tiba-tiba dan deres banget. Itu bikin nggak nyaman kan, bahkan bikin minder. Lalu bisa kita lihat di pekerjaan. Jerawat parah atau rambut yang tumbuh di wajah bisa bikin rasa percaya diri menurun kan? Ditambah lagi, badan gampang capek karena hormon yang nggak seimbang.
Lalu kita bisa lihat dalam ikatan pernikahan. PCOS bisa bikin pasangan kesulitan punya anak. Nah, ini sering jadi tekanan besar, apalagi di budaya kita yang masih sering menuntut wanita cepat hamil. Selanjutnya kita bisa lihat untuk kesehatan jangka panjang. Kalau dibiarkan, PCOS bisa meningkatkan risiko diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, sampai penyakit jantung. Jadi, bisa dibilang PCOS ini bukan sekadar penyakit perempuan, tapi benar-benar bisa mempengaruhi kualitas hidup sehari-hari. Nah, kita akan membahas hal yang penting nih guys, bagaimana cara menghindari PCOS. PCOS memang nggak bisa sepenuhnya dihindari karena ada faktor genetik, tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko terkena PCOS. Yang pertama, jaga berat badan tetap ideal. Berat badan berlebih bisa bikin tubuh lebih resisten terhadap insulin, yang akhirnya memicu PCOS. Jadi, usahakan jaga pola makan dan olahraga supaya berat badan stabil ya. Yang kedua, makan sehat dan seimbang. Kurangi makanan manis berlebihan, minuman bersoda, dan fast food. Perbanyak sayuran, buah, kacang-kacangan, dan protein tanpa lemak. Biasakan makan teratur dan jangan terlalu sering ngemil tinggi gula. Yang ketiga, olahraga teratur. Aktivitas fisik bisa bantu tubuh lebih sensitif terhadap insulin, sekaligus menjaga hormon tetap seimbang. Pilih olahraga yang kalian suka, biar konsisten nih, seperti jalan cepat, bersepeda, yoga, zumba juga boleh. Yang keempat, atur stres dengan baik. Stres bisa mengacaukan hormon. Cari cara untuk mengurangi stres seperti meditasi, journaling, curhat dengan teman, atau sekadar melakukan hobi. Kelima, tidur yang cukup. Jangan remehkan tidur teman-teman. Kurang tidur bisa bikin hormon makin kacau. Idealnya 7-8 jam sehari dengan kualitas tidur yang baik. Yang keenam dan terakhir, periksa kesehatan secara rutin. Cek gula darah, cek hormon, dan konsultasi dengan dokter kalau ada tanda mencurigakan. Deteksi dini jauh lebih mudah daripada mengobati ketika sudah parah. Karena banyak mitos beredar seputar PCOS, yuk kita bahas. Yang pertama nih, ada mitos wanita dengan PCOS pasti mandul. Faktanya, tidak benar ya, memang bisa lebih sulit, tapi banyak penderita PCOS yang berhasil hamil dengan pengelolaan yang baik. Selanjutnya, jerawat atau HI tidak teratur itu selalu berarti PCOS. Faktanya, belum tentu. Gejala mirip bisa disebabkan kondisi lain, jadi bisa dipastikan dengan periksa ke dokter. Selanjutnya, kalau sudah menikah atau punya anak, PCOS akan hilang. Faktanya, walaupun sudah menikah atau punya anak, PCOS akan tetap ada meski gejalanya bisa berubah. Nah, sekarang aku mau bahas pertanyaan-pertanyaan yang paling sering dipertanyakan terkait PCOS ini. Pertanyaan pertama, apakah PCOS bisa disembuhkan total? Jawabannya, PCOS tidak bisa hilang sepenuhnya, tapi gejalanya bisa dikontrol. Pertanyaan kedua, apakah remaja bisa kena PCOS? Jawabannya, bisa. Bahkan banyak kasus dimulai sejak remaja, misalnya dengan jerawat parah dan haid nggak teratur. Pertanyaan ketiga, apa olahraga terbaik untuk penderita PCOS? Jawabannya, semua olahraga baik, tapi yang paling efektif adalah olahraga rutin seperti jalan cepat, berenang, yoga, atau aerobik. Pertanyaan keempat, apakah diet ketat bisa menyembuhkan PCOS? Jawabannya, nggak ada diet yang menyembuhkan penyakit. Yang penting, pola makan seimbang dan konsisten. Pertanyaan kelima, bagaimana kalau sudah hidup sehat tapi siklus masih berantakan? Jawabannya, itu wajar. PCOS itu butuh waktu dan kombinasi cara. Kalau belum membaik, perlu konsultasi ke dokter. Oke teman-teman, kita sudah ngobrol panjang soal PCOS. Mulai dari definisi, tanda-tanda, dampaknya dalam hidup, cara mengelola, sampai meluruskan mitos yang sering beredar.
Yang harus kita ingat, PCOS itu memang tantangan, tapi bukan akhir segalanya. Dengan gaya hidup sehat, dukungan keluarga, dan pengobatan yang tepat, derita PCOS bisa hidup normal, sehat, bahkan punya anak. Dan terakhir, aku mau menutup dengan satu pesan penting. Perubahan perilaku, gaya hidup sehat, serta komunikasi yang baik dengan orang terdekat dan tenaga kesehatan adalah kunci utama untuk mengatasi permasalahan gizi dan kesehatan termasuk PCOS. Yuk lebih peduli kesehatan reproduksi diri sendiri dengan menerapkan pola hidup sehat dari sekarang.